Baik, kita lanjut ke Al-Wakil ya. Al-Wakil maha memelihara, maha mengurusi. Dalil Quran surat Az-Zumar ayat 62. Jadi Al-Wakil ini biasalah ya kalau kita pakai menggunakan wakil gitu ya, berarti ada yang mengurusi, memelihara. Jadi kita harus mempercayai dengan sifat Al-Wakil ini, Allah lah yang mengurus dan memelihara seluruh kebutuhan kita, makhluknya, baik di dunia maupun di akhirat ya, tanpa kurang suatu apapun. Jadi mengamalkan Asmaul Husna ini, maka kita harus bertawakal ya, berserah diri kepada Allah, karena segala urusan sudah Allah yang mengatur, mengurus ya. Maka kita harus bertawakal setelah berusaha dan berdoa ya, berdoa, berzikir. Dan contohnya ya, dari kalau kita orang bertawakal itu kita rajin berdoa ya, berdoa sebelum tidur, berdoa sebelum makan ya, karena kita nggak pernah tahu apa yang terjadi ya, mungkin mimpi buruk, maka kita berlindung kepada Allah dari mimpi buruk itu ya. Sama juga berdoa sebelum makan ya, nggak pernah tahu nih apa yang pasti dalam makanan kita. Berdoa sebelum bepergian, berdoa ketika masuk WC ya, dan berdoa sebelum dan sesudah mengikuti ujian ya. Al-Matin maha kokoh. Nah, next Al-Matin ini dalilnya surat Az-Zariyat ayat 58. Artinya Allah itu maha kokoh, kuat ya dalam segala hal, baik pada saat memberi rahmat maupun azab ya. Tidak ada yang dapat menandingi ya, serta menghalangi ya kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita percaya Asmaul Husna ini, kita diharapkan mampu beristiqomah ya, teguh pada pendirian kokoh gitu ya, beribadah dengan kesungguhan hati ya, optimis serta tidak mudah terpengaruh ya bisikan jahat. Jadi kita harus bisa terhindar dari rasa rendah diri ya di hadapan manusia ya, karena yang maha kokoh, maha kuat adalah Allah Subhanahu wa taala. Lanjut Al-Jami ya, maha mengumpulkan. Dalil Quran surat Al-Imran ayat 9 ya. Jadi di sini kita harus meyakini bahwa di akhirat ya, kita akan dikumpulkan dengan orang yang sering bersama kita atau orang-orang yang kita cintai selama di dunia. Kalau kita biasanya sering berkumpul dengan orang yang hatinya cenderung kepada hawa nafsu ya, kepada keburukan ya, maka bukan tidak mungkin ya di akhirat kita akan ya bersama mereka di neraka. Begitu juga dengan sebaliknya, kalau kita selalu berkumpul dengan orang baik, tentu melakukan hal baik, tentu insya Allah kita akan dikumpulkan ya, termasuk ketika kita mencintai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita akan menjadi golongan Nabi Muhammad ya di yaumil mahsyar dan di akhirat nanti ya. Ini dia ya dahsyatnya yaumil mahsyar ya, dikatakan matahari sejengkal ya, panas nauzubillah, dan Nabi Muhammad lah yang memberikan syafaat ya. Lanjut Al-Adil ya, pasti udah tahu maha adil, tapi kita harus mengetahui bahwa makna adil itu tidak berarti sama ya. Misal nih Ananda SMK jajannya 15.000, 20.000, kalau adiknya dikasih 15, 20.000 juga adil enggak kan ya. Jadi adil tidak berarti sama. Dalil Quran surat Al-An'am ayat 115 ya. Jadi adil Allah ini bersifat mutlak, independen ya, nggak ada yang bisa mengganggu gugat gitu ya, karena adil ini berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya dan semestinya ya. Ini dia bersikap adil ya. Terakhir Al-Akhir ya, Allah maha akhir. Dalil Quran surat Al-Hadid ayat 3 ya. Jadi setelah semuanya hancur ya, maka Allah lah yang tinggal ya, Allah lah yang masih tetap ada, kekal ya. Dan kita dengan meyakini ini bahwa hanya Allah lah yang menjadi tujuan hidup kita ya, sebagai satu-satunya ya tempat kita meminta. Ini dia. Kalau kita meyakini Allah ini Al-Akhir, maka timbullah sifat kita ini adalah takwa ya. Apa itu takwa? Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya ya. Dalam satu ayat ya, ayat 90 Quran surat Yusuf ya, barang siapa yang bertakwa dan bersabar, maka sungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat sabar ya. Jadi kalau kita bertakwa, insya Allah Allah pun akan memberikan rezeki yang baik ya. Baik, itu saja, tetap semangat ya, jagalah sholatmu ya, karena ketika kamu kehilangannya akan kehilangan segalanya. Itu saja, jika ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.